お姉ちゃんが来た。 Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Pokenima. Wu Genji, seorang utusan surga, telah tiba di Zhouge yang telah diperintah oleh dinasti Shang selama beberapa generasi. Kaisar saat ini, Zizou, menolak untuk menundukkan kepalanya di hadapan para dewa dan menyatakan kepada utusan itu bahwa ia tidak akan lagi menerima tirani surga. Para dewa tidak terima dengan keputusannya tersebut, dan kemudian kaisar dari negeri tetangga, Wu Jifa, yang dibantu oleh para dewa, menyatakan perang melawan Shang yang memberontak. Selama pertempuran, pasukan Shang sangat kewalahan, dan tepat ketika ibu kota hampir diambil alih oleh musuh, Zhou, yang merupakan adik dari Shang, bergabung ke medan pertempuran. Meskipun ia menerobos barisan musuh dan membuat jalan menuju Jifa, entah dari mana dewa jatuh dari langit, bersiap untuk secara pribadi berurusan dengan pembuat onar. Wudong Qiankun, kekaisaran Gritian, ada di dunia di mana rasa hormat hanya bisa diperoleh melalui kekuatan. Dalam kekaisaran Han, 4 klan besar selalu berdiri di atas yang lain. Di antara mereka, insiden tertentu di Lin Clan mengakibatkan pengusiran individu tertentu yang kemudian memulai keluarganya sendiri dengan harapan suatu hari akan dikenali lagi oleh Lin Clan dan bergabung kembali dengan mereka. Berasal dari keluarga klan Lin yang dibuang, Lindong masih sangat muda. Ia menyaksikan dan tidak berdaya karena ayahnya yang berbakat mudah dihancurkan dan dilumpuhkan oleh kejeniusan luar biasa dari anggota klan Lin, yaitu Lin Langtian. Dengan ayah yang putus asa dan keluarga yang menderita, sejak hari yang menentukan itu, Lindong telah didorong oleh tujuan yang mendalam untuk membalas dendam pada pria yang telah mengambil segalanya dan lebih banyak dari keluarganya. Bersenjata dengan apapun, kecuali kemauan dan tekad. Saat ini, Lindong menumbuhkan batu jimat misterius, dan tanpa sadar, itulah yang bisa mengubah takdirnya. Douluo Dalu, Tang San merupakan murid berbakat yang ada di Sekte Tang, tapi dia diketahui memasuki perpustakaan sekte dan mempelajari skill rahasia. Ia pun dianggap pengkhianat oleh salah satu tetua di Tangmen. Dan satu-satunya hukuman bagi para pengkhianat adalah kematian. Hal tersebut membuat Tang San menjatuhkan diri ke jurang yang disebut Devil Frog. Setelah kematiannya, Tang San bereinkarnasi kembali menjadi seorang bayi dan tumbuh di salah satu desa dengan nama Xiaoshan, dan di desa tersebut, setiap anak yang berumur 6 tahun akan mengikuti tes untuk melihat martial soul-nya dan kekuatan jiwanya. Orang yang tidak memiliki martial soul tetapi tidak memiliki kekuatan jiwa, tentunya tidak akan bisa menjadi Spirit Master. Dan inilah awal permasalahan dari Xiaoshan yang memiliki martial soul berupa rubut biru perak, sebuah martial yang dianggap tidak berguna dan juga lemah, sehingga membuat dia tidak memiliki kesempatan untuk menjadi Spirit Master. Namun kakeknya tetap ingin memanfaatkan kelebihan dari Xiaoshan, karena hanya dia satu-satunya di desa yang memiliki kekuatan jiwa, yang kemudian membuat Xiaoshan masuk ke dalam Akademi Spirit Mage yang berada di Nuoding. Modao Zuxi, sebagai seorang Grandmaster yang mendirikan Sekte Setan, Wei Wuxian menjelajahi dunia dengan cara licik dan dibenci semua orang karena kekacauan yang ia ciptakan. Pada akhirnya, dia ditusuk dari belakang oleh Sidi tersayangnya dan dibunuh oleh klan kuat yang dikombinasikan untuk mengalahkannya. Dia bereinkarnasi ke dalam tubuh orang gila yang ditinggalkan oleh klannya dan kemudian dengan enggan dibawa oleh seorang kultivator terkenal di antara klan Lan Wangji, musuh bebuyutannya. Ini menandai dimulainya perjalanan menyerang monster yang mendebarkan namun lucu, memecahkan misteri dan membesarkan anak-anak dari godaan bersama di sepanjang jalan. Wei Wuxian perlahan-lahan menyadari bahwa Lan Wangji, wajah poker yang tampaknya angkuh dan acuh tak acuh, memegang lebih banyak perasaan untuk Wei Wuxian daripada dia membiarkannya. Ling Jianzun,
Di kota Shifeng, reputasi keluarga Chu dikenal sebagai klan yang jatuh. Tapi suatu hari, Chu Xingyun dengan percaya diri meminta putri kedua keluarga Sui, yaitu Liu Xiang, dalam pernikahan. Tindakannya mungkin sombong, tapi Chu Xingyun memiliki lebih banyak pengetahuan tentang masa depan daripada yang dipikirkan siapapun. Di kehidupan lain, Chu Xingyun adalah prajurit gagah berani dari keluarganya ketika perang antara klan Chu dan Sui menghancurkan dua keluarga. Mendapatkan batu penjelajah waktu yang ajaib, Xingyun telah melakukan perjalanan kembali ke masa mudanya dengan harapan memperbaiki kesalahan dan kerugiannya. Akankah Xingyun dapat merubah nasibnya? Ataukah alam semesta membuktikan bahwa seseorang tidak pernah bisa mencurangi nasib?